Angkatan Laut Amerika menonaktifkan kapal tempur pesisir atau Littoral Combat Ship USS Independence meski baru hanya 11 tahun digunakan. Kapal pertama dari kelas kapal perang baru yang dirancang untuk berperang di era konflik pasca 11 September tersebut baru bekerja kurang dari setengah umur yang diharapkan. US Navy akan menyingkirkan 4 Littoral Combat Ship atau LCS pertama mereka dengan alasan biaya upgrade yang tinggi. USS Independence secara resmi pensiun pada 29 Juli 2021. Selanjutnya kapal akan dimasukkan ke armada cadangan. Itu artinya kapal akan siap untuk ditarik lagi jika ada kondisi darurat. USS Independence ditugaskan ke Angkatan Laut Amerika pada Januari 2010. Kapal ini adalah LCS kedua yang memasuki layanan dan dibangun oleh galangan kapal Austral. Independence adalah salah satu dari 4 kapal tempur pesisir produksi awal yang ingin dipensiun oleh US Navy karena akan memakan biaya terlalu banyak untuk meningkatkannya agar dapat melayani masa pakai 25 tahun yang diharapkan. Sementara 2 lagi yang akan dipensiun jauh lebih muda. Kelas LCS ini unik karena terdiri dari 2 jenis kapal, yakni jenis lambung trimaran buatan Austral dan lambung tunggal tradisional buatan Lockheed Martin. Perusahaan-perusahaan tersebut merancang kapal LCS untuk beroperasi di perairan dangkal dan pesisir, memungkinkan mereka untuk menyapu ranjau laut, memburu kapal selam musuh, serta menyerang kapal lain dan target darat. Kapal-kapal kecil ini dapat menggunakan modul misi yang dapat ditukar untuk membantu mereka dengan cepat mengubah misi. Untuk mengganti modul tersebut, mereka cukup melakukan kunjungan singkat ke pelabuhan. Kapal dapat menyelesaikan semua ini dengan kru yang lebih kecil hingga mengurangi biaya tenaga kerja. Kelas LCS lahir karena Angkatan Laut Amerika ingin tetap relevan di era pasca 11 September, yakni periode yang didominasi oleh perang darat seperti di negara-negara Irak, Afghanistan, Somalia, dan Libya. US Navy menempatkan LCS sebagai kapal yang dapat beroperasi di lepas pantai negara-negara yang dilanda perang dan mendukung pertempuran di darat sebisa mungkin. Konsep seperti modul misi dan awak minimal dimaksudkan untuk mencapai keterjangkauan biaya dengan lebih banyak pekerjaan namun membutuhkan lebih sedikit pelaut dan kapal. Awalnya Angkatan Laut Amerika berencana untuk membangun sejumlah kapal murah, menempatkan mereka di dekat zona konflik, serta menggunakan kecepatan tinggi mereka untuk merespon ancaman dengan cepat. Namun sayang, program LCS gagal. Kapal meskipun biaya pembangunannya cukup murah, tetapi mereka hanya membawa senjata ringan dan mengandalkan modul misi yang menghabiskan lebih dari 1 dekade dalam pengembangannya. Bahkan modul anti kapal selam dan penyapu ranjau baru saja memasuki layanan. Akibatnya banyak kapal LCS telah menghabiskan setengah dekade atau lebih hanya dipersenjatai dengan tidak lebih dari senjata api cepat MK110 57 mm, meriam 30 mm dan senjata jarak dekat untuk pertahanan. Program ini juga mengalami masalah lain. Angkatan Laut Amerika membayangkan kapal-kapal LCS berawak sedikit dengan harapan menghemat uang untuk biaya personil. Tetapi akhirnya personil ini menjadi sangat terbebani dengan pekerjaan mereka. Kapal-kapal itu dirancang untuk kecepatan tinggi dengan kemampuan berlari lebih dari 40 knot. Namun segera menjadi jelas bahwa akan jauh lebih baik untuk memprioritaskan kemampuan berlayar lebih jauh daripada kecepatan. Pada saat yang sama, masalah mekanis melanda kapal LCS. Sementara pangkalan di luar negeri yang dibayangkan dekat dengan zona krisis seperti Laut Cina Selatan tidak benar-benar terwujud. Situasi semakin buruk. Satu kapal LCS membutuhkan antara 50 juta hingga 70 juta dolar Amerika atau sekitar 718 miliar hingga 1 triliun rupiah per tahun untuk operasional. Ini terlalu besar untuk kapal kecil dengan awak sedikit dan kemampuan tidak banyak. Sebagai perbandingan, kapal perusak kelas Arleigh Burke yang jauh lebih besar dan lebih mampu membutuhkan biaya operasi 80 juta dolar Amerika atau sekitar 1,1 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, 2 dari kapal kelas Freedom, USS Detroit dan Little Rock, mengalami kerusakan peralatan parah sehingga Angkatan Laut juga lebih memilih untuk mempensiunkannya daripada memperbaikinya. USS Detroit ditugaskan ke Angkatan Laut Amerika pada tahun 2016, membuatnya baru berusia 5 tahun.
LCS mengalami tantangan lain, yakni kebangkitan Angkatan Laut Cina. Sejak 2010, Cina membangun 30 frigat tipe 054A dan 72 korvet tipe 056 yang lebih kecil, tetapi masih berukuran LCS. Bandingkan dengan 23 kapal LCS Angkatan Laut Amerika. Belum lagi 102 frigat dan korvet Cina tersebut bersenjata lebih lengkap termasuk rudal anti kapal. Sementara hanya segelintir kapal LCS yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal, meskipun jumlah itu akan meningkat menjadi 31 kapal pada akhir 2022 atau awal 2023. Pentagon menanggapi terlambat kekacauan LCS dengan memotong jumlah kapal yang akan dibeli dari 55 menjadi hanya 35. Pensiun 6 kapal lebih awal akan memangkas jumlah itu lagi menjadi hanya 29. Sebagai gantinya, Angkatan Laut Amerika akan membeli 20 frigat rudal kelas Constellation. Frigat ini akan lebih besar dan lebih mahal, tetapi juga akan jauh lebih mampu dibandingkan kapal Angkatan Laut Cina yang sebanding. USS Independence sebagai kapal pertama dari jenisnya merupakan prototipe dan bagian dari pekerjaan yang sedang berjalan. Tetapi tidak ada yang pernah menduga kapal itu hanya akan bertahan 11 tahun dalam pelayanan. Juga tidak ada yang membayangkan 6 dari kapal tersebut akan pensiun sebelum pembuat kapal bahkan menurunkan yang terakhir ke dalam air. Ternyata sisa program LCS setelah lebih dari 1 dekade dimulai masih merupakan pekerjaan mahal yang terus berlangsung. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flyzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.